Nah, di integral lipat 3 itu sebenarnya konsepnya sama ya dengan integral lipat 2. Sistem pengerjaannya pun sama ya, dimulai dari dalam dulu pengerjaannya. Sebentar ya, saya buka dulu bukunya. Di buku Purcell bisa dibuka halaman 706, chapter 13, multiple integral. Saya share screen dulu. Sudah terlihat screen saya? Nah, jadi nih ya, di halaman 706, triple integral atau integral lipat 3 pada koordinat kartesius. Nah, konsepnya sama ya, makanya nanti di integral lipat 3 ini kita paling banyak di latihan-latihan mengerjakan soal, karena konsepnya sama, jadi pengerjaannya juga sama, dimulai dari integral yang dalam dulu ya. Nah, contoh nih di example 2. Nah, di sini ada integral lipat 3 ya. Integral dari minus 2 sampai 5, integral 0 sampai 3x, integral dari y sampai x plus 2, dari 4 dz, dy, dx. Gitu kan? Nah, kita pengerjaannya dari dalam dulu. Kita kerjakan yang dz, lalu hasilnya dy, terakhir baru dx gitu ya. Nah, di sini dikasih kurung ya. Nanti kalau mengerjakan yang dalam yang ingin dikerjakan terlebih dahulu, jadi supaya teridentifikasi. Di sini integral dari y sampai x tambah 2, 4 dz. Integral 4 terhadap z itu 4z. Lalu di sini batasnya dari y sampai x tambah 2. Tinggal dimasukkan ya 4z di substitusi x tambah 2. Lalu 4z juga disubstitusi y segini hasilnya. Lalu diintegralkan lagi terhadap dy atau diintegralkan terhadap y. 4x integralnya 4xy, 4y menjadi 2y kuadrat, 8 menjadi 8y, lalu batasnya dimasukkan dari 0 sampai 3x gitu. Nah, hati-hati ya mensubstitusinya. Biasanya kagoknya di sini ketika sudah muncul variabelnya lebih dari satu. Kagok nih, ini dimasukkan kemana batasnya ya? Di sini kan variabelnya ada dua, ada x sama y. Nah, si 3x ini, 0 dan 3x dimasukkan kemana nih? Nah, dimasukkan ke yang tadi kalian integralkan. Ini tuh tadi hasil integral dy terhadap y. Otomatis batas 0 sampai 3x ini adalah punyanya y. Jadi yang disubstitusi adalah si y. Ini, sama ini. Ya. Berarti 4xy, y-nya kita substitusi jadi 3x, disubstitusi ke sini, nanti terakhir seperti biasa dikurangi dengan 0, gitu ya. Dihitung, terus ini diintegralkan lagi, diintegralkannya terhadap x, hasilnya negatif 14, gitu ya. Jadi pengerjaannya sama. Coba di sini ada latihannya. Nah, ini. Oke. Coba dikerjakan yang 1 sampai 5 ya. 5 mahasiswa 1 sampai 5 dulu. Oke, silahkan dikerjakan seperti biasa. Jadi hari ini mungkin besok-besok juga ya lebih fokus ke kuis-kuis gini ya, ngumpul-ngumpulin poin karena kan sebentar lagi UAS dan materi kita sebenarnya konsep dasarnya sudah selesai. Jadi ini di integral lipat 3 itu ya hanya drilling soal-soal aja karena konsep pengerjaannya itu sama gitu ya. Jadi silahkan kumpulkan poinnya, kerjakan latihan-latihan kuisnya. Lumayan nanti bisa menambah nilai akhir untuk di UAS ya. Biasanya lumayan nambahnya bisa 5 sampai 10 poin. Jadi kalau misalkan nilai UASnya 75 nih ternyata, tetapi kamu di kuisnya rajin, kalau nambah 10 poin kan menjadi 85. Mungkin yang tadinya 60 mungkin bisa mengulang nambah poin jadi 70 gitu ya. Jadi menambahkannya dari
kuis. Jadi saya tidak pernah mengatrol nilai atau meng-up nilai, tetapi akan saya tambahkan dari kuis yang sudah kalian kerjakan. Jadi supaya lebih fair. Yang mau tambahan nilai ya harus berusaha di kuisnya. Yang tidak pernah menjawab kuis ya sudah terima nilai apa adanya walaupun itu kecil dan harus mengulang gitu ya. Jadi kalau dengan saya tidak pernah meng-up nilai, tetapi nilai tersebut bisa saya tambahkan dari kuis-kuis yang sudah kalian memang jawab gitu ya. Oke, silakan dikerjakan dulu tadi nomor 1 sampai 5. Boleh di booking dulu di kolom chat Zoom. Waktu pengerjaannya 10 menit dari sekarang. Bebas ya, tidak harus urut. Misalkan siapa duluan nih yang sudah selesai nomor 3, boleh mengerjakan nomor 3. Tetapi di awal itu 10 menit dulu biar yang lain juga berlatih atau mengerjakan juga. Gitu ya. Oke, 5 orang mahasiswa sampai 8.30 ya. Silahkan. Sudah di capture ya. Saya stop share. Yang tadi boleh nih kalau mau di apa? Foto ya tadi nih yang contohnya. Oh. Oke, saya stop share ya. Jam 8.30 nanti boleh. Silahkan ada yang ingin mencoba.
Oke, sudah ada 4 mahasiswa ya. Silakan yang nomor 1 deh, Hakim dulu yang nulis duluan. Hakim, apakah sudah siap? Sudah, Ibu. Nomor 4 sudah. Oke, silakan boleh di-share screen. Apakah sudah terlihat screen saya, Ibu? Ya, sudah. Silakan di. Oke. Di sini kita punya soal integral lipat 3. Di sini kita punya integral terhadap X dengan batas dari 1 sampai 2, lalu integral terhadap Y dari batas min 2 sampai 4, lalu integral terhadap Z dari batas 0 sampai 5 dengan fungsinya itu 6X dikali Y pangkat 2 dikali Z pangkat 3. Nah, di sini saya mengerjakannya dengan cara mengintegralkannya terlebih dahulu terhadap X, yang dimana batas X-nya itu yang 1 sampai 2. Jadi di sini saya tulis ulang integral dari 1 sampai 2 dengan fungsinya 6X dikali Y pangkat 2 dikali Z pangkat 3. Nah, di sini kan terhadap X ya, berarti Y, Y dan Z-nya itu bisa dianggap konstanta, 6-nya juga dianggap konstanta. Jadi karena di sini konstantanya itu dikali dengan variabel X karena perkalian, jadi konstantanya bisa dikeluarkan dari integralnya. Jadi di sini saya tulis 6 dikali Y pangkat 2 dikali Z pangkat 3 dikali dengan integral integral tentu dengan batas 1 sampai 2 dengan fungsinya X. Nah, di sini langsung saja X-nya kita integralkan pakai rumus dasar integral, pangkatnya ditambahkan 1, lalu dikali dengan 1/2. Habis itu selanjutnya ditulis, bukan tulis apa, kita masukkan batas atas dengan batas bawahnya terhadap 1/2 X pangkat 2-nya ini, yang dimana batas atasnya itu 2, kita masukkan 1/2, X-nya itu 2, berarti 2 pangkat 2 itu 4, lalu dikurang dengan 1/2, X-nya kita substitusikan 1, batas bawahnya jadi 1. Nah, di sini saya melakukan faktorisasi terhadap 1/2-nya. Jadi 1/2-nya saya keluarkan dari tanda kurung sehingga menjadi 6 dikali Y pangkat 2 dikali Z pangkat 2 dikali 1/2 dikali 4 kurang 1. Nah, ini 1/2-nya dikalikan dengan 6 sehingga hasilnya 3, lalu 4 kurang 1-nya jadi 3. Lalu sehingga hasilnya 3 dikali Y pangkat 2 dikali Z pangkat 3 dikali 3. Nah, ini 3 kali 3 kita kalikan jadi 9 dikali Y pangkat 2 dikali Z pangkat 3. Nah, ini hasil dari integral terhadap X-nya. Lalu selanjutnya kita integralkan terhadap Y, dimana integral Y itu batasnya itu dari min 2 sampai 4. Sama seperti tadi, karena kita integralnya terhadap Y, berarti angka 9 dan Z-nya itu kita anggap sebagai konstanta. Jadi bisa dikeluarkan dari integralnya. Sehingga bisa kita tulis 9Z pangkat 3 dikali integral tentu dari dengan batas min 2 sampai 4 Y pangkat 2. Nah, Y pangkat 2-nya ini kita integralkan terlebih dahulu menjadi 1/3 Y pangkat 3 dengan batas min 2 sampai 4. Sehabis kita integralkan, kita masukkan batas atas dan batas bawahnya ini, lalu dikurangkan. Sehingga menjadi 9Z pangkat 3 dikali 1/3 dikali 4 pangkat 3 dikurang 1/3 dikali minus 2 pangkat 3. Nah, ini lagi dan lagi sepertiganya saya keluarkan dari tanda kurung sehingga menjadi 9Z pangkat 3 dikali 1/3 dikali 4 pangkat 3 dikurang minus 2 pangkat 3. Di sini 9 dikalikan dengan 1/3 jadi 3, lalu 4 pangkat 3 itu 64, dan minus 2 pangkat 3 itu minus 8.
Lanjut tinggal operasi sederhana, 64 dikurang minus 8 itu 72, lalu 3Z pangkat 3-nya diturunkan saja. Nah, habis itu tinggal kita kalikan 3 dengan 72-nya, sehingga menghasilkan 216 Z pangkat 3. Nah, ini adalah hasil dari integral terhadap Y. Selanjutnya kita tinggal selesaikan yang satunya lagi, yaitu integral terhadap Z, yang dimana batas integral terhadap Z itu 0 sampai 5. Nah, di sini kan udah tinggal Z doang ya. Nah, 216 itu konstanta juga, jadi 216-nya itu bisa dikeluarkan dari integralnya ini, sehingga bisa kita tulis 216 dikali integral tentu dengan batas 0 sampai 5 dengan fungsinya Z pangkat 3. Nah, Z pangkat 3 ini kita integralkan lagi menjadi seperempat dikali Z pangkat 4 dengan batas 0 sampai 5. Selanjutnya tinggal kita substitusi lagi batas atas batas bawahnya, lalu dikurangkan. Sehingga bisa kita tulis 216 dikali seperempat dikali 5 pangkat 4, lalu dikurang seperempat dikali 0 pangkat 4. 5 sama 0-nya itu hasil dari substitusi batas atas dan batas bawahnya. Lalu seperempatnya bisa kita keluarkan lagi dari tanda kurung, sehingga 216 bisa dikalikan dengan seperempat, lalu dikalikan 5 pangkat 4 dikurang 0. 216 dikali seperempat hasilnya 54, 5 pangkat 4 hasilnya 625. Lalu yang terakhir tinggal kita kalikan saja 54 kali 625, sehingga hasilnya itu 33.750. Begitu, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Bentar, saya cek dulu. Tadi saya belum selesai, baru sampai yang atas. Itu 9Z ya? 9Z pangkat 3 ya? Ya, Ibu. Oke, soalnya di atas Z-nya beda ya sama yang di bawah. 116 seperempat 5 banget 16. Ya, betul. Baik, terima kasih Hakim. Berikutnya, PJ tolong catat ya. Zafran nomor 1. Sudah siap Eh, Zafran? sudah Ibu. Silakan. Eh, oke. Oke. Di soal kan dikasih tahu itu bahwa soalnya tuh 7 sampai min 3 integral terus 2x0 x min 1y dan ini kan Bentar, kalau sebentar. Bukan bukan 7 sampai min 3. Min 3 sampai 7. oh iya min 3 sampai 7 Dari 0 bawah ke sampai atas ya. iya baik Ibu. 0 sampai 2x terus y x min 1. Nah, kalau di sini nggak ada bilangannya itu kan saya apa dianggapnya itu satu ya. Jadi satu DZ, DY, dan DX akhiran. Nah, langsung aja saya cari itu X, Y sampai X min 1 untuk DZ. Anggap sini satu. Nah, habis itu tinggal tinggal dimasukin aja apa namanya ini batasnya itu X min 1. Nanti kan jadi X min 1 dikurang Y. Nah, habis itu langsung hitung 2X, 0 sampai 2X-nya di batas DY, itu jadi X min 1 kali Y min Y min Y kuadrat pangkat min Y kuadrat per 2. Nah, ini dihitung jadilah nanti 2X 2 kan ini nanti 2x kali x itu 2x kuadrat. Nah, ini nanti habis 2x kuadrat sama ini. Jadi sisa 2x kali satu kan kali min satu jadi min 2x. Nah, maka dapatlah min 2x. Habis itu dari
batas dari min 3 sampai 7 min 2x dx itu nanti itu jadi min x kuadrat. Nah, kenapa min x kuadrat? Kan nanti ini min 2x bagi 2. Kan nanti min 2x bagi 2 gini. Nah, ini nanti 2-nya dicoret. Jadi min x kuadratnya doang sisa sendiri. Habis itu, nah di sini min 7 kita masukin aja batasnya. Ini kan x-nya itu kan min x ya, bukan x. Ini kan x-nya 7. Jadi di sini saya minnya ngikut. Jadi kayak min 7 kuadrat dikurang. Nah, ini kan min 3 ya. Jadi eh, min min lagi. Jadi kayak minnya itu dari si x, dari x. Nah, ini min 3 dari batasnya. Min 3 kuadrat itu 9. Terus min 9. Jadi nanti min 9 49 min 49 kurang 9. Nah, habis itu jadi hasilnya min 40. Nah, begitu Ibu kira-kira jawaban saya. Oke, ini ada yang keliru sedikit ya di bagian ini nih. Min min x kuadrat, penulisan min x kuadratnya hati-hati. Ini kan awalnya min x kuadrat ya. Jadi Oh iya. min x kuadrat itu tidak sama dengan min x dalam kurung kuadrat. Itu beda. Kalau min x kuadrat, dia tetap min x kuadrat. Jadi minnya tidak dikuadratkan. Tetapi kalau min x dalam kurung min x kuadrat, dia jadinya positif x kuadrat. Karena di sini minnya di dalam kurung nyatu dengan x. Jadi ketika dikuadratkan, maka yang dihitung kuadrat itu dua-duanya. Min dikuadratkan jadi positif, x dikuadratkan x kuadrat. Nah, kalau yang sebelah kiri ini, minnya dia lepas. Dia tidak nempel dengan X. Sehingga yang dikuadratkan itu hanya si X-nya saja. Minnya, anggapan dia dikali min 1 dikali X kuadrat. Jadi tetap di bawahnya itu ada minnya. Nah, untuk kasus yang ini kan tidak ada kurungnya ya. Jadi minnya di luar ya. Jadi yang dikuadratkan itu hanya si X-nya. Berarti penulisannya adalah min 7 kuadrat. Jadi 7 minnya tidak ikut dikurungin. Begini. Jadi min 7 kuadrat aja. Nah, yang ini, tuh. Ini minnya nggak ikut kurung. Karena kalau misalkan di sini minnya ikut kamu kurungin, nyampe di bawah ini jawabannya 49 positif. Bukan negatif, ya. Nah, karena di atasnya tadi minnya di luar, maka saya tulis di sini ya, di atas. Maka di sini kan min x kuadrat batasnya dari minus 3 sampai 7. Hati-hati banget nih bilangan bulat ya. Karena nanti kalian akan mengajarkan bilangan bulat dari tingkat SD. Jadi dari SD sekarang tuh sudah diajarkan bilangan bulat. Hati-hati banget ya. Jadi nanti gurunya jangan sampai keliru mengajarkan bilangan bulat ke siswa. Karena di lapangan itu saya sering sekali menemukan siswa di kelas di tingkat SMA, bahkan ya di tingkat SMA masih banyak yang belum paham tentang operasi bilangan bulat. Padahal ini basic banget ya. Jadi ini bahan dasar sekali untuk matematika. Ibarat kita bikin kue, ini tuh tepungnya. Kalau udah salah, itu dia ke sana-sananya, konsep lanjutannya percuma gitu ya. Dia paham konsep lanjutannya, tetapi konsep hitung bilangan dasar siswanya tidak paham. Itu percuma gitu ya. Nah, balik lagi, tadi kan min x kuadrat batasnya dari minus 3 sampai 7. Berarti karena minnya tidak pakai kurung, kok tidak pakai kurung, Bu? Ya karena dari atas-atasnya sini kan sudah dari sini sampai sini sudah betul nih. Ini sudah betul. Dari atasnya memang minusnya itu tidak pakai ini, tidak pakai apa? Tidak pakai kurung ya. Jadi ketika diintegralkan, yang diintegralkan itu hanya si x-nya. Jadi minus 2 dikali 1/2 x kuadrat dicoret, maka minnya masih ngikut. Tetapi di luar si x kuadrat. Nah, berarti di sini menjadi minus 7 kuadrat gitu kan, dikurang. Nah, baru tuh dikurang minus 3 kuadrat. Hati-hati, double-doublenya ya. Jadi dikurang itu yang ini
Mana nih? Nah, ini dia konsep integralnya, batas atas dikurang batas bawah. Sedangkan min yang di sini dia bawaan yang di luar, gitu ya. Nah, yang ini minus 3, sorry, ini bisa dihapus nggak sih? Bisa. Agak delay nih anotasinya. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan yang di dalamnya ini itu dia merupakan batas bawah yang disubstitusi. Karena dia batas bawah yang akan disubstitusi ke X, otomatis minusnya satu paket masuk ke dalam kurung dan ikut dikuadratkan. Jadi ini tuh satu paket dari si X-nya. Sedangkan minus yang luar ini, yang sebelah kirinya, dia tidak ikut dikuadratkan karena dia bawaan dari tanda minus yang di luar sini. Ya, jadi hitungnya gimana caranya? Minus 7 kita kuadratkan karena minusnya tidak ikut ya. Jadi tetap minus 7 kuadrat itu 49. Tanda kurang yang tengah kita tuliskan dahulu. Kalau mau pelan-pelan ya, kalau sudah lancar langsung juga nggak apa-apa. Nah, ini kita tuliskan lagi si minusnya. Nah, baru si minus 3-nya saya kuadratkan jadi positif 9. Gitu. Jadi minus yang ini tuh turunan dari yang atas ini. Tuh, ngikut ya. Baru kita hitung pelan-pelan, minus 49. Nah, ini min, ketemu min. Jadinya plus kan? Jadi min 49 ditambah 9 sama dengan negatif 40. Gitu. Ya. Kalau 49, min 49 tambah min 49 min 9 kan jadinya min 58, bukan min 40. Jadi hati-hati kurung-kurungan, minus-minusan, kuadrat-kuadrat tuh hati-hati. Dilihat siapa yang dikuadratkan itu dia yang di dalam kurung. Jadi kalau dia satu paket di dalam kurung, artinya mereka dikuadratkan semua ikut satu paket. Tapi kalau si tanda negatifnya itu dia di luar kurung, artinya dia tidak ikut dikuadratkan. Ketika hasil perhitungan akhir dia turun tetap negatif 1 dikalikan negatif 1. Begitu. Ya, jawabannya sudah betul min 40, tapi tadi ada kekeliruan yang di sini aja nih, yang di bawah. Yang atasnya sudah betul semua. Begitu ya untuk Zafran dan juga teman-teman yang lain. Mulai berlatih lagi operasi bilangan bulat yang lebih rumit gitu, yang tumpuk-tumpuk, pecahan, kuadrat, akar gitu ya. Supaya nanti ketika kalian sudah lulus dan sudah menjadi guru, kalian tidak ada lagi kebingungan konsep dari bilangan dasar. Ini basic banget ya. Basic sekali. Jadi kalau siswa di sini yang tidak paham, sayang nanti konsep setelah ini ya konsep yang lebih rumit lagi percuma gitu kalau hitungan dasarnya mereka salah gitu ya. Jadi dimulai dari kalian sebagai guru yang nanti akan memberikan materi tentang ini, kalian perkuat dulu basic kalian di operasi bilangan bulat. Jadi nanti kalian bisa mengajarkan ke siswa juga hal yang betul gitu ya, tidak ada lagi kekeliruan dan siswa bisa pakai gitu ya, bisa menggunakan materi itu di konsep-konsep setelahnya seperti itu. Oke, baik, cukup ya. Terima kasih, Jafran. Iya, Ibu. Terima kasih, Oke, Ibu. ya sama-sama. Berikutnya nomor 2, Rosa Alivia. Silahkan, apakah sudah dipersiapkan, Rosa? Sudah, Ibu. Izin share Oke, screen-nya, Ibu. oke. Apakah sudah terlihat, Ibu? Kalau di saya sih masih muter ya. Oke. Sekarang apakah sudah terlihat? Nah, sudah, silakan. Oke. Izin menjelaskan. Kalau tadi di Purcell kan batas dalamnya itu, integral paling dalamnya itu kita kasih kurung ya, Bu ya, teman-teman. Jadi kita tulis dulu integral paling dalamnya itu dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 3Y tambah X, dz. Nah, kan karena integral dari dz itu adalah Z, kita tulis dulu Z-nya, terus tetap ditulis
batas integralnya untuk kita nanti substitusikan. Seperti itu. Nah, Z-nya itu kita substitusikan jadi 3Y tambah X dikurang 0. Jadi karena dikurang 0 itu tidak perlu ditulis menurut saya, jadi tulis aja 3Y tambah X. Seperti itu. Nah, kemudian kita integralkan kembali yang kedua, yang tengah, integral tengah, dengan batas bawah min 1 dan min 1 dan batas atasnya 4 terhadap dy, jadinya 3 per 2y pangkat 2 ditambah xy dengan batas bawah yang tadi, 4 dan min 1. Kemudian kita substitusikan nilai 4-nya sama min 1-nya, jadi 3 per 2 dikali 4 pangkat 2 ditambah x dikali 4 minus dikurang 3 per 2 min 1 pangkat 2 ditambah x minus min 1. Kemudian kita hitung, jadinya seperti ini. 45, nilai akhirnya 45 per 2 ditambah 5x terhadap dx. Kita integralkan kembali terhadap integral paling luarnya. Gitu. Kemudian setelah diintegralkan jadinya 45 per 2x ditambah 5 per 2, x pangkat 2 kita substitusikan nilai 2 dan 0-nya, jadinya 45 per 2 dikali 2 ditambah 5 per 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 0. Nah, nilai akhirnya jadinya 45 ditambah, karena 2 dibagi 2 habis, tinggal 45. Kemudian 5 per 2 dikali 2 pangkat 2, kita coret 2-nya boleh. Kita anggap 2-nya tinggal 2, yang 2 pangkat 2-nya, jadinya 5 kali 2. Jadi hasil akhirnya 45 ditambah 10 sama dengan 55. Seperti itu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Bentar ya, saya belum selesai ngoreksi. Sampai 2, 48. Ya, oke, sudah betul. Oke, Terima Ibu. kasih, Rosa. Berikutnya, aduh, agak lambat ya. Ini saya pakai tab, jadi agak lambat banget mencetnya. Virus Budi nomor 3, apakah sudah siap? Sudah, Ibu. Oke. Yang lain nomor 5 ya, yang belum ada ya. Kenapa nomor 5? Sambil dikerjakan ya, nanti saya kasih tambahan waktu untuk nomor 5. Oke, sekarang nomor 3, Virus Budi silakan di share screen. Sudah terlihat belum, Ibu? Ya, sudah, silakan. Oke, jadi di sini soalnya itu integral dengan batas 1 sampai 4 dz, integral z-1 sampai 2z dy, integral 0 sampai y tambah 2z dx dengan fungsinya itu 1. Terus karena ini diintegralinnya terhadap dx dulu, karena fungsinya 1, itu diintegralinnya itu jadi x. Terus kita substitusi batasnya itu y tambah 2z sama 0. Karena batas bawahnya itu 0, jadi bisa nggak usah ditulis. Jadinya fungsinya jadi tinggal y tambah 2z. Setelah itu diintegralin sama terhadap y. Jadinya setengah y kuadrat ditambah 2zy dengan batasnya itu 2z sama z min 1. Setelah itu disubstitusi setengah dikali 2z kuadrat tambah 2z dikali 2z dikurang setengah dikali z min 1 dikuadratkan ditambah 2z dikali z min 1, itu hasilnya 7 z kuadrat ditambah 6z dikurang 1 dibagi 2. Setelah itu diintegralin lagi terhadap dz dengan batas 1 sampai 4. Hasilnya jadi 7 per 6 z pangkat 3 ditambah 6 per 4 z pangkat 2 dikurang setengah z. Setelah itu disubstitusi nilainya yaitu 4 sama 1. Nantinya hasilnya itu jadi 290 per 3 dikurang 13 per 6. Disamain penyebutnya itu jadi
6 dan hasil akhirnya itu jadi 567/6 sama-sama dibagi 3 jadinya 189 dibagi 2 189/2. Sudah Ibu. Oke, coba ke atas lagi. Nah, bentar ya, saya cek dulu. Yang bagian atasnya, yang atas, yang tengah ya. Ini apa nih? Ini Z bukan? Yang mana Nih, Ibu? ini Z ya. Ini Z ya. Iya, Z Ibu. Oh, Z berarti 64, 6 per 4, 16 dikurang. Ini Z Yang juga 2. ya. Ini 2 Ibu. Oh, ini 2. Iya, Oh, itu 2. oke. Dibedain ya. Kalau Z mungkin dikasih gini, gitu ya. Iya, baik Oke, Ibu. 7 per 6, 1, 6 per 4, ini dikurang setengah. Oke, kita cek penyebutnya dulu. Ini 65 kali 7 per 6 ya. Ini kan berapa nih? Angkanya misalnya gede ya. 7 per 6 kali 64 per 6. Ini 7 per 6 kali 1. Jadi 6 per 1, 63. 7 per 6 dikali 63. Ini 6 per 4 dikurang jadi 6. Oh, 6 per 4 kali 15 ya. Terus minus 2. Ini di atasnya tadi min ya. Minus 2 ditambah setengah. Min 1/2. Min 3 per 2. Nah, berarti di sini berapa nih? 12 ya. 2, 14 kali 63. 3, 18 kali 15. 6. 6 dikali 3. 18. Nah, tunggu ya. Kamu bawahnya pecahannya per berapa tadi jawabannya? Per 2 ya. Nah, kan agak gede jadi ngitungnya agak lama. 63, 882 dikurang 18 dikali 15, 270 dikurang 18 per 12. Berarti 882 dikurang 270, 594 dibagi 12. 99 per 2 ya. Tadi kamu berapa jawabannya? Jawaban akhirnya ini udah 189. Oh, saya Iya, dapetnya 99 ya. Eh, yang lain ada yang jawabannya beda nggak? Yang lain berapa jawabannya? Ini tadi temennya dapat 189 per 2. Saya ngitung dapatnya 99 per 2. Bagi 6594 dibagi 6. 99, benar 99 per 2. Ini. Salah di mana ya? Coba kita telusurin lagi. 7 per 6, 64, 7 per 6 kali 1. Berarti 7 per 6 kali 3. Betul.
6/4, 16 dikurangin 1, 15. Minus 2 tambah setengah. Jadi minus 3/2 kan? Min- 12, 2, 14, 3, 6, 18, 6 kali 3, 18. Iya, 99/2 ya. Ini kamu 290/3 itu yang ini, yang kiri. Iya, Ibu, yang kiri. 7. Ini hitungannya nggak itu ya, nggak dicoret-coretan ya. Kan itu saya tadi ngitungnya 64 dikali 16 dulu, Bu. Jadinya kan 16 dicoret sama 4, jadinya 24 dikurang 22. Ini, yang ini. Iya, jadinya kan itu 22. 22. Terus Heeh. 4-nya saya kali 7 itu kan 448. 4/8 dibagi 6 gitu ya. Ya, Ditambah ditambah sama 22. ya, terus penyebutnya disamain jadi per 6. Yang sebelah Ini kirinya itu jadinya 580/6. 4/8 ditambah Satu, 6 kali 22. iya 132. 580/6 ya. Iya, Iya, benar 290/3. Yang sebelah kanannya berarti 12 ya. 2, 18, 6. Berapa tuh? 14. Ya enggak? 20 dikurangin 6. Ini 14 ya harusnya ya. Ya kan? 12 bagi 6, 2. 2 kali 7. Oh, belum ya di sini ya. Tunggu. Oh, belum kalau dikalikan 7. yang sebelah kanannya itu tadi saya 6/4-nya itu saya ubah jadi 3/2. Kan 3/2 dikurang setengah itu kan jadinya 1 ya, Bu. Terus tinggal 7/6 ditambah 1 itu kan berarti 7 tambah 6/6 sama dengan 13/6. Sama aja sih ya. Kalau yang ini sama jadinya 26/12, 13/6 ya. Ini Iya. yang ini berarti udah betul. Kalau nyampe sini jadi berapa nih? Iya, tapi tadi ngitung di sini juga betul ya di pengurangannya. Bedanya beda setengahnya nih. 99 kan 198. Ada yang kusut nih, salah di mana ya? Coba. Tapi hitungan ini sudah betul sih tadi 6, 2 kali 290, 580. 13, ini 567. Bagi 3 ya. 540, 9 kali 3, 27. Iya, 567. 6 bagi 3, 2. Mungkin hitungan saya di sini ada yang keliru ya. Tapi tadi, ini dikurangin setengah udah bener belum? Oh, ini ditambah setengah nih yang ini nih. Min 2. Benar, min 1,5. Yang ini nih. Oh, keliru di sini ya. Ini 500 sekian, ini 500 sekian pernya per 12. Ini ya, betul ya, yang ini isinya ya. Soalnya tadi kita udah cek betul. Mungkin tadi hitungan saya yang sebelah kanan itu ada yang keliru di penyamaan penyebutnya. Tapi ini tadi sudah betul. 4 bagi 6, 4. 24 kurangin 2 berapa? 22. Yang ini. Ini. 4, 6. Ya, sudah betul ya. Hasilnya 189/2. Oke, baik. Terima kasih. Satu lagi ya, yang nomor 5. Nih, di kolom chatnya udah belum ya? Kita tunggu 10 menit.
Silakan dikerjakan dulu yang nomor 5. Sampai 9.20 ya. Satu lagi.
Oke, ada yang mau coba? Nggak ada. Nomor 5, kenapa? Agak ribet ya, karena bentuknya pecahan ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita integralkan nggak melulu pecahan gitu ya. Kan tergantung diintegralkannya terhadap apa gitu. Kalau misalkan dia yang pecahannya itu variabel x, tapi kalau kita integralkannya terhadap y atau z, kan si x-nya itu bisa kita anggap sebagai konstanta atau koefisien. Jadi bisa kita keluarkan ke depan, ke sebelah kiri integralnya itu. Coba kita bahas ya. Di nomor 5. Salah. Share screen. Oke, layar saya sudah terlihat ya. Tadi mana soalnya nih? Nih ya, di sini aja deh. Nah, di sini aja kita bahas ya. Nomor 5, integral dari 4 sampai 24, integral dari 0 sampai 24 min x, integral dari 0 sampai 24 min x min y. Fungsinya y tambah z dibagi x. dz, dy, dx. Ini karena pecahan, terus batasnya juga ada variabelnya ya, lumayan panjang ya. Jadi mungkin biar nggak bingung, kita ngerjainnya kita potong-potong saja satu-satu ya. Nanti baru kita gabungkan. Soalnya kalau kita tulis brek semuanya nanti panjang, takutnya nggak muat gitu barisnya. Nanti malah bingung ngelihatnya. Berarti pertama kita kerjakan yang ini dulu ya. Terus baru kerjakan yang ini. Nah, terakhir baru kerjakan yang luar. Gitu ya. Nah, sekarang yang integral dari 0 sampai 24 min x min y, y tambah z per x dz. Salah. dz. Gitu ya. Nah, ini kan diintegralkannya terhadap z ya. Jadi, si variabel bawahnya, penyebut x-nya itu kita bisa kita bisa buat sebagai koefisien. Jadi, boleh kita tuliskan menjadi 1 per x integral dari 0 sampai 24 min x min y tambah z dz. Bisa kita tuliskan gini, jadi biar nggak bingung ya. Berarti sama dengan 1 per x diintegralkannya terhadap z ya. Berarti yz ditambah 1 per 2 z kuadrat. Dari 0 sampai 24 min x min y. Gitu ya. Berarti sama dengan 1 per x. Karena tadi kita mengintegralkannya terhadap z. Jadi yang disubstitusi adalah si z-nya. Gitu. Berarti y, z-nya kita ganti dengan 24 min x min y ditambah 1 per 2, z-nya 24 min x min y kuadrat. Gitu ya. Terus dikurang ini gini, karena kita belum ngurangin dengan 0 ya. Bawahnya untungnya 0. Nah, tinggal kita rapihkan bentuknya. Berarti 1 per x dikali 24y min xy min y kuadrat ditambah 24 dibagi 2. Ini, ada di kuadratkannya ya, berarti 1 per 2. Nah,
24 min X min Y kuadrat, itu kan bisa kalian hitung pakai cara pelangi ya. Begini, di mana? Di sini ya. Bisa kalian hitung begini, 24 min X min Y dikali 24 min X min Y, atau kalian kurungkan. Jadi 24 min X dikurungin min Y, kan sama aja ya, kuadrat. Pakai rumus yang A min B kuadrat ya. Berarti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Gitu kan? Berarti di sini, ini kan A-nya nih. Jadi 24 min X kuadrat, gitu kan? Dikurang 2 dikali A kali B. A-nya kan sepaket 24 min X tadi kita kumpulin ya. 24 min X ditambah B. Ini B-nya ini. Y kuadrat. Gitu. Jadi lebih sederhana gitu ya. Jadi A-nya itu kita buat satu paket 24 min X. Sedangkan B-nya itu cuman si min Y-nya aja. Jadi kalau kita masukkan ke rumus A kuadrat min 2AB plus B kuadrat itu menjadi 24 min X kuadrat. Dia sebagai A kuadrat ya. Dikurang 2 kali A kali B. Oh, dikurang Y-nya ini. Ini butuh apa ya? Butuh ketelitian yang tinggi ya kalau aljabar yang panjang kayak gini. Min 2 kali A kali B. Nah, dikali B-nya kan tadi Y ya, ditambah Y kuadrat gitu. Jadi sama dengan 24 min X kuadrat min 2 kali 24 min 48Y plus min 2 kali min X kan plus 2X kali Y plus 2XY ditambah Y kuadrat. Yang ini kita jabarin lagi, 24 kuadrat kan 576 ya. 576 min 48X ditambah X kuadrat min 48Y tambah 2XY tambah Y kuadrat. Nggak muat. Begitu ya. Lumayan panjang. Terus dikalikan dengan 1/2. Sambil dicek ya, takutnya saya ada yang salah tanda, salah hitung, atau salah pecahan. Kan lumayan nanti kita harus ngulang-ngulang lagi gitu. Bisa nggak ini difaktorkan jadi lebih singkat? 24Y min 24XY, betul. Ini berarti tadi warna biru. Setengah dikali 576 min 48X ditambah X kuadrat min 48Y tambah 2XY tambah Y kuadrat. Gitu ya. Nah, berarti 1/X 24Y min XY min Y kuadrat ditambah 576 dibagi 2 berapa? 288 ya? Ya, 288 ya. min 24X ditambah setengah X kuadrat min 24Y ditambah XY ditambah setengah Y kuadrat. Nah, ini tinggal kita kita kalikan 1/X. Berikutnya kita integralkan yang ini semua, tetapi dia integralnya terhadap si Y ya. Jadi 1/X-nya lagi-lagi kita bisa taruh di depan. Tapi ini ada yang bisa dicoret nggak atau dihapus? Hilang gitu ya, habis. Ini min XY ya. Min XY
sama X-nya habis. Terus 24Y habis. Mana lagi? Y ya, min Y sama min 1 ditambah setengah. Nah, ini bisa dicoret ya. Bisa kita sederhanakan. Min 2 tambah min setengah ya. Jadinya min setengah Y kuadrat. Terus mana lagi yang bisa disederhanakan? X, Y habis ya. Berarti sisa 1 per X 288 min 24X ditambah setengah X kuadrat min setengah Y kuadrat. Gitu ya. Berarti kita tinggal integralkan yang ini. Setengah-setengah ini. Atau kalau mau lebih disederhanain lagi, misalkan pecahannya di luar, berarti di sini 1/2X. Di sini tadi tetap 576, ini minus 48 ya. Ini jadi X kuadrat, ini jadi Y kuadrat. Gitu ya. Nah, berikutnya yang merah berarti kita integralkan dari 0 sampai 24 min X. 1/2X-nya kita taruh di depan, 1/2X karena kita mau mengintegralkan hanya si Y-nya aja. Berarti 576 dikurang 48 ditambah X kuadrat min Y kuadrat DY. Berarti 1/2X DY ya, jadi 576Y min oh ini sorry ada X-nya ini ya. Ini X. Ini X. Berarti min 48X Y. YX, XY. Ngomongnya XY. Nulisnya YX. 48XY ditambah X kuadrat diintegralkan terhadap Y. X kuadrat Y dikurang Y kuadrat integralnya 1/3 Y pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai 24 min X. Berarti karena tadi kita mengintegralkan Y, berarti 24 min X-nya kita masukkan ke Y. 1/2X 576 dikali 24 min X dikurang 48 X dikali 24 min X ditambah X kuadrat dikali 24 min X. Min 1/3 24 min X pangkat 3. Kurangin 0. Gitu ya. Nah, oke. Kita mulai lagi. Panjang banget. 1/2X. Ada yang bisa dijadikan ini enggak? 24 min X semua. Kebetulan semuanya ada X 20 ada Y-nya ya. Berarti kita bisa bikin terakhir tuh diintegralkan terhadap X. X-nya yang diintegralkan. Bisa nggak kita faktorin gini aja nih. 24 min X. Jadi Y-nya dikeluarkan 24 min X. Tapi nanti diintegralkannya terhadap X. Di sini ada X-nya juga. Oh, nggak bisa. Tadi mau saya faktorin, tapi terakhir itu ternyata kita harus mengintegralkan si X-nya. Jadi kalau X-nya dikeluarin nanti jadinya ribet ya, pakai UV. UDV, ribet-ribet. Nah, coba kita hitung gini. Berarti 576 min 48X tambah X kuadrat tambah 1/3. 576
576 dikali 24. Berapa nih? 13.824 min 576x min 48 dikali 24. 1152x min 48 plus ya, 48x kuadrat ditambah 24x kuadrat min x pangkat 3 min 1/3 24 min x pangkat 3. Yang terakhir aja nih, yang pangkat 3 kan panjang ya. Berarti 1/2x, siapa yang bisa kita hitung di sini? Ini 576 ada x-nya ya. Nah, berarti ini ya. Ini sama ini sama ini. 13.824. Kita hitung 24 min x pangkat 3. Pakai yang ini. Amin B pangkat 3 ya. Amin B pangkat 3 itu kalau pakai Pascal 1331 ya. A pangkat 3 min 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat min B pangkat 3. Nah, berarti si 24-nya coba kita hitung. Berarti 24 min X pangkat 3. Sama dengan 24 pangkat 3 min 3 kali 24 kuadrat kali min X, kali X ditambah 3 kali 24 kali X kuadrat min X pangkat 3. Itu ya penjabaran dari 24 min X pangkat 3. Nah, kita hitung dulu. Kalkulator aja nih biar cepat. 24 pangkat 3. 13.824. Oh, sama ya, berarti habis. 13.824 dikurang 24.576 kali 3. 1728. 1728x ditambah 72x kuadrat min x pangkat 3. Nah, itu ya dari si Amin B pangkat 3-nya. Berarti di sini muat nggak nih ya? Langsung saya tulis di sini aja. Ini digeser-geser dulu, dikecilin. Ditambah 24x kuadrat min x pangkat 3 dikurang 1/3 dikali 13.824 min 1728 tambah 72x kuadrat min x pangkat 3. 13.824 dibagi 3 bisa nggak? 13.824 dibagi 3. 4608. 1728. 4032 ya. Yang ini nih, ini 4000 udah dibagi 3, ini 4032. Berarti kita hitung dengan 13.824 dikurang 4032. 9792. Ini 9792. Yang ada X-nya berarti min 576 min 1152. Min jadi plus ya, 576. Ibu, Ya, mohon maaf Bu, ada itu yang salah? di penjabarannya kan 1728, bukannya harus ada X-nya ya Bu? Itu kan dikali X juga. Oh iya, yang ini ya. Ini ya.
X-nya ya. Berarti ini X. Oh, untung dikasih tahu ya. Kita ulang lagi. Penasaran. Sebenarnya males ngerjainnya tapi penasaran gitu. Berarti nih tadi untung belum dijabar belum dihitung ya. Ini ada X-nya, berarti di sini 17 28 X ditambah. Nah, minimalis banget tempatnya. Coba ya. Oke, sama lagi. Berarti yang dikali sepertiga itu yang 13.824 ya. Kita kalikan dengan sepertiga. 4608. Dia ketemunya sama 13.824. 9216. Ini kita tandain 9216. Yang udah dihitung kita coret aja. Ini udah dihitung. Ini udah dihitung. Terus ini 1728 tadi 1728 dibagi 3. Yang ini 576 jadinya. 576 sama-sama X ya. Kita hitung dengan ini dan ini. Berarti min 576 min 1152 min jadi plus ya 576 ya. Plus 576. Min 1152. Min 1152. Berarti ini udah dihitung, ini udah dihitung, ini udah dihitung. Sekarang yang belum yang pangkat 2. X-nya yang pangkat 2 72 dibagi 3 ini jadinya 24. 48. 48 tambah 24 ditambah 24. Jadi 96 ya. Berarti di sini ini X ya tadi. Ini 48 tambah 24. Oh sorry. 72-nya jadi min ya. 48 tambah 24 min 24. Berarti tinggal 48. 48 X kuadrat. Ini udah dihitung, ini udah dihitung, ini udah dihitung. Terus tinggal yang X pangkat 3 ya. Ini min sepertiga kali min 1 jadi plus sepertiga. Jadi min 1 X pangkat 3 min 1/3 X pangkat 3. Gitu ya. Jadi min 3, min 1, min 4/3. Min 4/3 X pangkat 3. Berarti kita cross check lagi. Ini udah dihitung dengan yang ini. Pas. Jadi segini. Tinggal kita kalikan ke dalam ya. Berarti ini nanti ada len ya. Karena ada X yang di bawah ya. 1/X kan integral 1/X kan len X ya. Berarti udah mulai sederhana nih. 9216 kita bagi 2. 4608 per X. Min, itu X-nya habis ya, yang 1152X dibagi 2X. 1152 dibagi 2, ini 576, tapi X-nya habis kan, karena ini X ini ketemu X ini ya, jadi habis. Terus ditambah 48 dibagi 2, 24. X-nya sisa 1 ya, kan dia X kuadrat, bawahnya tadi X. Min 4/3 dibagi 2, 4/6, X-nya sisa 2. Nah, ini ya. Terus terakhir warna apa tadi? Warna hitam. Terakhir berarti integral dari 0 sampai 24. 0 sampai 24 dia ya. 4608 per X min 576 tambah 24X min 2/3 ya, sesederhana X kuadrat Ibu, dx. mohon maaf Mm-mm. Bu, yang min sepertiga kan Ibu kaliin sama min X pangkat 3 itu harusnya jadi positif nggak sih Bu? Jadi yang sebelumnya Mm-mm. Oh,
Ini ya, Ya. Jadi harusnya hasilnya min 2/3 X pangkat 3. min 3 tambah 1. Iya, ini tadi salah tanda ya. Jadi min 2/3. Oh, berarti yang ini ya. Ini jadi berapa? 2/3. Nah, 2/3, 2 jadinya habis ya. Jadi tinggal 1/3. Gini ya. Ini berarti ini 1. Nah, ada lagi yang keliru? Udah, aman. Panjang banget ya. Tapi jadi bikin mata melek. Jadi berapa tadi yang saya hapus dx? Dah, tinggal diintegralkan. Integral dari 4608. Berarti masih ingat ya yang kemarin saya pernah kasih catatan itu yang biru itu kan integral dari 1/x dx. Itu sama dengan ln x plus c gitu ya. Nah, ini kalau integral 4608 kan boleh dikalikan per x gini kan. Itu dx, itu kan boleh kita tulis integral 4608 dikalikan 1/x gitu ya. 1/x itu kan ln x. Berarti jadinya integral berapa integral? Jadinya 1/ln x. 1/ln 4608 gitu. Paham nggak maksudnya? Coba deh di 1/46. Jadi 4608 ln x. Dibuka lagi deh catatan. Kayaknya saya udah pernah ngirim ya. Coba saya cek dulu. Ke PJ-nya tuh yang warna biru-biru apa di kelas sebelah ya? Di kelasnya udah pernah ngirim belum? Yang ada lembaran birunya itu. Coba dicek dulu. Nanti kalau UAS boleh bawa itu ya. Mungkin open sheet-nya itu aja nanti. Sama belakangnya nanti bisa ditambahin. Jadi kan UAS itu kan depan belakang ya. Open sheet-nya ya. Nanti mudah-mudahan bisa. Nanti saya tanya Bu Elis. Jadi depannya tuh boleh yang biru itu kalian print. Nanti belakangnya kalian tambahkan tulisan yang di atasnya itu. Tulisan kayak rumus dari pusat massa, panjang massa gitu. Itu boleh dibawa UAS yang biru-biru gitu. Ada nggak? Udah pernah saya kasih belum? Coba Ya, dicek Bu. dulu. Udah pernah, Bu. Saya ngecek. Oh ya udah nih ya, yang di WA-nya. Nah, berarti di sini sama dengan tuh yang di rumus yang keberapa tuh? Yang di tengah ya, yang di kolom yang tengah itu kan ada integral 1/x dx sama dengan ln x plus c ya. Kalian cari yang tengah-tengah atas bagian tabel atas. Berarti di sini 4608 ln x gitu ya. Nah, berarti di sini 4 ke warna biru. Hitam. 4608 ln x dikurang 576 x ini dx ya tadi ya, ditambah 24/2 12 x kuadrat min 1/3 dikali 1/3 1/9 ya, 1/9 x pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai 24. Berarti 4608 ln 24 min 576 dikali 24 ditambah 12 dikali 576 ya, 24 kuadrat dikurang 1/9 kali 24 pangkat 3 dikurang 0. Nah, sebenarnya kalau yang ln ini nanti kan kalau UAS kan kalian nggak boleh bawa kalkulator ya. Jadi kalau misalkan ada variabel atau hitungan yang tidak bisa dihitung tanpa kalkulator, kalian tetap tuliskannya seperti itu aja. Jadi kayak ln 24 ini kan nggak mungkin ya kita menghitung manual tanpa kalkulator, agak sulit. Jadi biarkan aja tetap 4608 ln 24. Nah, yang kalian bisa hitung pakai kalkulator boleh dihitung. Berarti yang sisanya aja yang dihitung. Jadi jawabannya nggak harus bilangan satu bilangan, tapi boleh angka-angka yang persamaan bentuknya ya, yang ada lennya. Ini 576 dikali 24
13.824 ditambah Bu, 12 dikali 576. Bu Leni, 6. Ya, ada lagi? batasnya dari 4 sampai 24, Bu. Hah? Emang ya? Oh iya, kenapa jadi 0? Astaga. 4 ya, sorry. Ini 4. Berarti ini nggak jadi 0 ya, udah seneng-seneng 0. Kita hapus. Oke, berarti di sini 4. Ini 4. Berarti ini tinggal dikurang 4608 ln 4 min 576 dikali 4 ditambah 12 dikali 16 dikurang 1/9 dikali 64. Gitu ya. Oke, berarti 4608 nanti kita tinggal faktorin aja nih yang len-lenannya. Nah, coba kita hitung jadi berapa. 576 kali 24. 13.824 ya. Min 13.824 ditambah 12 dikali 576. 6912. Dikurang 576 kali 24. Dibagi 3. 4608. Dikurang 4608 ln 4 min 576 dikali 4. 2304 ditambah 12 kali 16. 192. 64/9. Gitu ya. Dah, tinggal kita hitung. Min 1384 ditambah 6912 dikurang 4608 dikurang 2304 ditambah 192. Min 1192. Berarti 4608 ini kita faktorin aja. Ln 24 min 4 jadi ln 20 ya. Terus ini tadi jadi min 1192 min 64/9. Dah, gini aja ya sampai sini karena ngitungnya lumayan sulit. Ini 1102. Kalau dijadikan per 9 panjang lagi. Dan sampai sini aja. Nanti kalau misalkan UAS juga sampai sini sudah betul ya. Tapi kayaknya nggak soalnya nanti nggak akan sepanjang ini ya. Ini panjang banget nih. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, itu kan kita mau ngurangin dia sama batas yang bawahnya yang 4 ya, Bu. Itu dikasih Mm-mm. tanda kurung nggak sih, Bu? Jadinya nanti Oh, yang ini ya. Iya. Jadi hasilnya Jadi plus ya. Berarti yang ini harusnya jadi apa? Yang 5 ini udah bener nih yang 1384. Ini udah betul. Ini jadi plus ya? plus 23. Enggak, plusnya Ini min bener. Ini min, ini yang plus ya. sama Terus yang ini malah jadi min. Ya. Terus yang ini jadi plus. Gitu ya. Oke. Berarti ntar dihitung ulang ya. Berarti sampai yang atas. Nah, iya lupa dikurungin ya tanda plus minnya. Tanda dikuranginnya. Dah, gitu. Berarti ini tadi di sini min, yang ini juga min. Gitu ya. Ada lagi nggak yang keliru? Udah ya, kan itu belakangnya tadi tandanya udah betul 0, min 4. Lennya, lennya bisa difaktorkan ya, 24 bagi 4. Jadinya len 6. 24 bagi 4 apa? 6 ya. Jadinya len 6 nih yang 4608 ya. Ini kan difaktor ini. Saya tulis di sini aja ya. 4608 len 24 dikurang 4608
len berapa tadi? 4 ya. Jadi 4608 dikali len 24 min len 4 gitu ya. Len A min len B kan kayak logaritma ya. Len A min len B jadi len A per B ya. Jadi di sini berarti 4608 dikali len 6. Jadi lebih sederhana yang lennya. Nanti tinggal dimasukin ke sini nih yang ini. Jadi 4608 dikali len 6, nanti ini dihitung lagi. Gitu. Ada lagi nggak yang keliru? Itu yang Berat. min 1/9 dikali 24 pangkat 3, hasilnya kayaknya bukan 4608 deh, Bu. Min 20. Oh, berapa jadinya? Hasilnya 1536. Dibagi 9. Iya, 1500. Tadi kenapa 4608 ya? Ini tuh tadi. Oh, yang ini ya. Ini ya, yang salah ya. Ini ya. 4608 ya. Jadi 1000 berapa tadi? 1536. Iya, Bu. 1536. Oke, ada lagi. Ini jadi dikurang. Ini jadi ditambah. Dikurang, ditambah. Udah ya. 1384. Coba kita sederhanain. Min 1384 ditambah 6912 dikurang 1536 ditambah 2304 dikurang 192 6104 positif ditambah 6104 ditambah 64 per 9. Dah jadi 3 suku ya. Sederhana. Ada lagi nggak yang keliru ngitungnya? Ada ya. 20, 16, 24. 64. Ini kurang geser ke bawah. Udah ya? Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Nanti hari Kamis masih sama materinya ini, tapi koordinatnya pada koordinat eh, polar. Ya, kemarin kan kita integral lipat 2 kan juga udah ya pada koordinat polar. Nah, sekarang yang integral lipat 3-nya pada koordinat polar. Sama aja ya. Cuman bedanya 3 kali mengintegralkan. Jadi nanti hari Kamis juga tinggal latihan-latihan soal lagi kayak gini. Oke, ini berarti pertemuan 12, Kamis pertemuan 13, berarti kita butuh 1 KP lagi ya, bener nggak? Karena kebetulan prodi kita tuh mau akreditasi. Akreditasinya tuh bulan Juli, jadi nanti pasti akan padat sekali untuk KP. Sebelum UAS. Ini 12, nanti tanggal 18 berarti 13, 14, kurang ya, kurang 1 ya. Mau di hari apa 1 lagi? Kalian kosong hari apa ya? Apa hari Sabtu lagi aja ya? Sabtu depan mau? Sabtu ini apa Sabtu depan? Nanti dikabarin ya. Karena kan kayaknya kalkulus itu di pekan pertama deh, tanggal 29. Jadi karena prodi akreditasi di tanggal 34, kemungkinan itu UAS harus sudah selesai sebelum tanggal 3 untuk yang penmat. Nanti tolong di-tag-in ya 1 waktu lagi untuk KP, mungkin saya bisa di hari Sabtu. Sebenarnya hari apa ya? Senin saya kosong sih, tapi kalau akreditasi takutnya pasti akan diisi banyak kegiatan persiapan. Di tanggal 27 aja ya, kalau bisa nanti di tanggal 27 pagi kita KP pertemuan yang ke-15 berarti. Ini kan 12, 13, tanggal 25 itu pertemuan ke-14, tanggal 27 pertemuan ke-15. Pas nanti tanggal 29 atau 30-nya UAS. Gitu ya.
Oke, sampai sini dulu. Oh ya, menyampaikan informasi tambahan. Kebetulan kan hari Kamis itu puncak Desnatalis ya. Nanti ada pawai obor. Nah, satu prodi itu butuh 10 mahasiswa yang bisa pulang malam. Jadi diusahakan rumahnya mungkin dekat dengan kampus atau ngekos dengan kampus ya. Karena kalau di luar naik Transum kan takutnya udah nggak ada tuh kalau di atas jam 10. Nah, sebenarnya anak BEM, tapi kayaknya anak BEM itu tidak semuanya rumahnya dekat kampus. Jadi, kalau kalian ada yang berminat, bisa WA ke ketua BEM-nya ya, ke Elizabeth, yang ketua BEM sekarang, minta dicatatkan namanya untuk kirap obornya di hari Kamis. Nanti akan ada surat dispen dan surat tugasnya, gitu ya. Untuk yang rumahnya atau kosnya dekat dari kampus. Jadi, kalau pulang malam itu aman, insya Allah tidak ada kendala di kendaraannya gitu ya. Jadi yang mau boleh WA ke KBM-nya. Sebenarnya ini terbuka untuk umum ya. Cuman biar mudah gitu dikoordinasikannya oleh BEM. Itu aja informasi tambahan dari Bu Kori ya, dari Panitia Desnatalis. Oke, cukup ya, sudah jam 10. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi. Berarti hari Kamis ini luring ya Mbak ya? Bener nggak Iya, Ibu. jadwalnya? Oke. Enaknya sih Ibu, luringnya bisa sore ya, jadi bisa langsung lanjut guys. Kenapa? ini saya mau nanya terkait project buat UAS. Mm-mm. Yang itu ya, apa sih tugasnya yang dulu? Saya lupa loh. Bu Elis yang ngerancang tugasnya tuh. Kan dulu poster ya, yang sekarang apa? Ada yang udah dikasih PPT-nya belum dulu waktu pertama dengan Bu Elis? Kelas ini kan dengan Bu Elis kan sebelumnya. Project. Tapi kelompoknya kan sudah ada, jadi mungkin pakai kelompok yang sebelumnya aja ya. Kelompok Project UTS. Sama ya, setiap kelompok mendapat 2 kali tugas proyek yang dikerjakan sebelum UTS dan sesudah UTS, berarti UAS ya. Tugas proyek adalah mencari masalah kontekstual atau aplikasi dari materi yang sudah dibahas. Tuliskan ke dalam poster yang menarik dengan struktur, judul atau topik, anggota kelompok, dosen pengampu, pendahuluan permasalahan, pembahasan, dan kesimpulan serta sumber referensi. Tugas proyek setiap kelompok harus memiliki topik yang berbeda. Pengumpulan tugasnya boleh di Teams atau di Google Drive. Kita di Google Drive aja ya. Pada minggu UTS dan UAS, poster dapat diajukan HKI 20% nih penilaian proyeknya ya. Oke, berarti nanti proyeknya dikumpulkan pas UAS ya. Jadi syarat mengikuti UAS adalah sudah mengumpulkan proyek posternya di link Google Drive per kelompok. Kelompoknya yang sama aja. Disamakan dengan yang ketika project UTS gitu. Usahakan tidak banyak pembahasan tulisan ya, jadi dibanyakin kayak yang menarik gitu. Kalau poster isinya tulisan narasi gitu kan agak kurang menarik ya. Jadi didesain aja sebagus mungkin. Itu ya, tugas projectnya ada lagi yang mau ditanyain? Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Ya, poster ya. Oke. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Terima kasih.